model-model agroforestry. Angkatan 9, 10, dan 11 untuk penguatan kapasitas kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial pada hari ini di desa di pinggir Sungai Kahayan. Outline kita pada hari ini ada gambut dan permasalahannya, agroforestry, nanti hanya sedikit saja tentang agroforestry. Nah, jadi Ibu Bapak di Asia Tenggara itu hutan rawa gambut itu sangat luas ya. Jadi seperti ini contoh yang warna hitam itu adalah gambut, itu kelihatan di timur Sumatera, bagian timur, pantai timur Sumatera dan Kalimantan. Nah, khusus Kalimantan Tengah itu mempunyai gambut yang sangat luas. Dan sangat luas berarti dia sangat juga syarat dengan masalah dan keuntungan dan tantangan. Jadi itu yang kita hadapi selama ini, karena sejak lahir sampai besar ini saya hidup di sekitar gambut gitu ya, menghirup udara gambut, menghirup juga asap pada waktu-waktu tertentu. Nah, jadi hutan gambut di Asia, di tempat kita itu memiliki tingkat keanekaragaman yang hayati yang tinggi, Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak tahu kalau di Sumatera itu ada harimau, juga orangutan dan gajah. Di tempat kita itu ada orangutan. Orangutan itu adalah warisan untuk anak cucu kita. Jadi ini contoh di gambut di tempat kita, ada beberapa tempat yang memiliki ciri khas, ada tumbuhan obat, juga anggrek. Dan ini bernilai ekonomi yang tinggi, lewat ekoturism, lewat wisata. Ya. Dan ini juga contoh orangutan, bekantan, monyet Belanda, dan ayam hutan, tarsius juga itu banyak di sekitar kita. Jadi kalau kita masuk ke hutan, jelas itu kita bisa menemui binatang-binatang ini. Dan binatang-binatang ini khas. Kenapa khas? Karena dia warisan untuk anak cucu kita. Kalau suatu saat binatang atau tumbuhan ini hilang, akan ditanyakan oleh anak dan cucu kita nanti, tambi, bue, kakek, nenek, mana ini orang hutan? Jadi kita hanya bisa menunjukkan kepada mereka hanya fotonya saja. Anak cucu kita tanya, mana hasilnya? Hasilnya sudah hilang karena hutan hilang, karena semua binatang ini tergantung dengan hutan. Sehingga hutan itu disebut dengan induk ibu dari semua kehidupan, karena di dalamnya itu banyak manfaat, termasuk obat-obatan, termasuk sosial, religi, kita tergantung dengan hutan. Nah, jadi ini Ibu Bapak dan Pak Hari Samandiai, ini ada disebutkan kehilangan hutan tropis. Jadi kehilangan hutan itu sama dengan kehilangan spesies. Jadi kehilangan hutan tropis sama dengan kehilangan spesies. Jadi spesies itu hewan dan tumbuhan dan seluruh makhluk di dalamnya. Ibu Bapak ingat kita berada di tempat tropika, di daerah tropika, di mana 2/3 dari 2 dari 3 itu spesies di dunia ini berada di daerah kita. Semakin lintangnya tinggi, semakin ke kutub sana, spesiesnya atau keanekaragaman hayatinya itu semakin berkurang. Jadi, dan ini juga terancam. Jadi disebutkan ada di jurnal Science ini, jurnal Science itu impact factor-nya paling tinggi di samping Nature. Lebih dari 1.800 spesies dari berbagai populasi terancam punah setiap jam. Terancam ya, punah setiap jam di hutan tropis. Karena apa? Itu karena alih fungsi hutan, degradasi hutan, dan juga kebakaran hutan dan banyak kegiatan lainnya. Sehingga pelatihan kita pada hari ini bagaimana kita memadukan antara kegiatan-kegiatan kehutanan dan kegiatan-kegiatan pertanian dalam arti luas. Nah, ini adalah urutan dari degradasi di lahan kita, lahan tropis. Lahan tropis itu rusak karena dia penebangan, konversi, dan macam-macam. Jadi penurunan subsiden, penurunan permukaan itu 2-6 cm per tahun. Jadi coba Ibu bayangkan kalau dia terjadi kerusakan, turunnya 2-6 cm per tahun. Dalam 100 tahun itu 3-4 meter turunnya tanah. Akibatnya apa? Banjir di mana-mana. Banjir akan berkepanjangan, dan ini terjadi di tempat kita dan di daerah lain yang terjadi subsiden, penurunan permukaan tanah. Karena kebakaran dan seterusnya. Jadi seperti ini Ibu Bapak. Awalnya tuh gambut seperti ini, ada sungai, 2 sungai, misalnya sungai kita di sini Kahayan, di Sebangau. Kubah dia begini, dia tidak datar, tetapi dalam kubah. Karena ada kanal, dibangun kanal, kemudian terbakar, dia akan menjadi seperti ini. Dan
air di kedua sungai ini dia akan meluap masuk ke daerah Kubah Tengah, dan ini akan berkepanjangan karena gambut itu irreversible, artinya tidak bisa balik lagi gitu ya. Kalau sudah hilang ya hilang saja, karena dia berubah menjadi gas-gas metan di udara. Nah, ini kubah ya, ini contoh apa itu kubah gambut. Jadi ini hasil dari LiDAR. LiDAR itu dari radar ya. Radar itu kelihatan kubah gambutnya itu tinggi, kemudian di sini adalah kedua buah sungai. Nah, ini adalah sebabnya karena kebakaran hutan dan lahan gambut. Langsung saja terus ya, ini kita lewati kegiatan di lahan gambut itu kenapa? Itu karena terjadi kebakaran yang terus-menerus dan berskala besar karena memang ada pengaruh dari drainase dan curah hujan. Tidak semua kebakaran di lahan gambut yang itu adalah kebakaran gambut. Ada juga kebakaran permukaan dan itu cepat selesai, tetapi kebakaran gambut itu yang bahaya. Kemudian yang paling terakhir ini menurut sains ya, menurut jurnal, semua kebakaran di tempat kita di lahan gambut itu antropogenik. Artinya itu tidak ada karena faktor alami, jelas karena faktor manusia. Kenapa? Bisa kelihatan. Dia dimulai dari pinggir jalan, dimulai dari pinggir sungai, dimulai dari pinggir kanal. Jadi semuanya antropogenik, artinya semuanya karena terjadi karena manusia. Nah, sehingga kegiatan kita hari ini, mengapa pendekatan landscape itu harus terintegrasi. Jadi pendekatan kita mengelola lahan itu harus terintegrasi, karena kubah gambut, karena di Kalimantan Tengah dan tempat lain itu kan ada disebut dengan unit atau kawasan hidrologi gambut yang meliputi melewati batas kabupaten atau provinsi. Kalau di dua provinsi itu contoh di KHG 25 Utara Serapat itu di antara Provinsi Kalteng dan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan. Sehingga pengelolaannya juga harus unik. Jadi api dan air itu tidak ada pasportnya, tidak ada KTP-nya. Dia bergerak lintas batas pengelolaan dan penguasaan. Jadi Ibu Bapak, sehingga restorasi berbasis ekosistem termasuk pemanfaatan untuk agroforestry itu merupakan satu-satunya cara untuk mengurangi risiko kebakaran yang bertahan lama dan menghentikan emisi, memulihkan ekosistem dan mempertahankan mata pencaharian dan bisnis kita di tempat kita ini. Jadi ini contoh, ini Sungai Kahayan, ini Sungai Katingan, karena kita berada di ekosistem ini ya. Ini kubahnya. Kalau kubah di tengah ini harus terlindungi dia, harus dilindungi. Dan ini merupakan kawasan. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kalau kita bicara tentang lahan gambut, kita bicara tentang ekosistemnya. Jadi ekosistemnya di mana? Apakah Ibu Bapak itu bergerak di pinggir sungai ini atau masuk ke daerah tengah ini? Kalau tengah ini disebut kubah. Nah, ini hanya karena saya adalah seorang dosen, jadi saya sekarang kadang lupa itu bahwa saya ini seorang dosen gitu. Jadi supaya saya itu kelihatan bahwa seorang dosen, jadi saya ada sedikit mensitir bahwa agroforestry itu adalah kumpulan istilah untuk sistem dan teknologi pemanfaatan lahan di mana tanaman kayu yang berumur panjang, jadi pohon, semak, palma, perdu, ya, bambu, ya, palma, ya, bambu, dibudidayakan secara sengaja dalam satu unit pengelolaan lahan dengan tanaman pertanian, perikanan, dan atau ternak dengan pengaturan ruang. Jadi ruang tertentu. Jadi sistem agroforestry itu dapat berinteraksi antar komponen secara ekologis dan ekonomis. Ekologis secara lingkungan dan ekonomis ya. Kita ekonomis itu memberikan income kepada kita. Nah, kemudian yang kedua, tujuan dari agroforestry itu, jadi Ibu Bapak pada pelatihan ini tentang model-model pengolahan agroforestry, tujuannya apa? Kita harus tahu tujuannya. Tujuannya itu adalah memaksimalkan penggunaan energi matahari. Jadi energi matahari jelas untuk pertumbuhan pohon maupun palawija, kemudian mengoptimalkan efisiensi penggunaan tanah dan air, meminimalkan hilangnya unsur hara dalam sistem, dan meminimalkan run-off atau air permukaan dan erosi. Jadi dengan kita melakukan agroforestry itu juga ada yang penting itu adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kita. Kita pingin anak kita itu kuliah di Palangkaraya, kuliah di Banjarmasin, atau kuliah di Jawa, di Bogor ya, di IPB, ya di Darmaga atau di Baranang. Jadi itu bagaimana kita menyekolahkannya ya, kita harus meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan kita. Jadi agroforestry juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan. Kalau kita lihat gambar ini gambar ini kita ambil di daerah Barito Selatan, di Kalanis, daerah Kalanis. Ini daerah gambut, ini waktu kebetulan kering, ini adalah kerbau rawa. Jadi senang kalau kerbau, jadi saya tidak tahu nanti kalau suatu saat di daerah kita di Kelawa, Buntoy, Gohong, dan sekitarnya itu, Pulang Pisau, kita juga bisa mengembangkan kerbau rawa di daerah yang berair ya. Karena dia betul-betul senang di daerah yang seperti ini. Kemudian yang ruang lingkup agroforestry itu seperti ini. Jadi dia kehutanan utama ya, karena dia kita berkegiatan di daerah hutan yang wilayahnya hutan ya. Tetapi ada juga hutan dan pertanian, agriculture ya, disebut agriculture, juga peternakan disebut dengan pastur ya, atau pertanian dengan peternakan. Bisa juga pertanian, peternakan, dan perikanan. Ada silvofisheries. Sekarang itu ada dikenal dengan apiculture. Apiculture itu adalah budidaya lebah atau serangga yang dilakukan dalam kegiatan atau komponen kehutanan. Jadi Ibu Bapak, yang kita lakukan sekarang di daerah kita itu adalah apiculture. Jadi ada madu pelulut ya, teman-teman KPH, pendamping. Kemarin kita diskusi ada madu pelulut atau madu. Ya, madu yang agak besar sedikit. Jadi kalau ada tadi dikatakan oleh Bapak Kades, ada madu asli dan madu palsu ya. Saya tidak bisa komentar itu. Ya lanjut ya, supaya cepat sasaran. Jadi sasarannya ini ada 5, sasaran dan manfaat agroforestry di tempat kita, di daerah tropis itu. Yang pertama, menjamin dan memperbaiki kebutuhan pangan, bahan pangan. Seperti kualitas nutrisi, bahan macam-macam ya, termasuk diversifikasi atau keanekaragaman produk kita, kesinambungan bahan pangan, memperbaiki energi lokal, misalnya kayu bakar, meningkatkan dan memperbaiki produksi bahan mentah hasil hutan dan pertanian, memperbaiki kualitas kehidupan pedesaan. Jadi ibu bapak kita di Lewu ya, jadi ibu bapak yang di Bogor, kalau kita di sini sebut desa itu juga Lewu ya, Lewu. Meningkatkan kualitas hidup, juga memelihara dan memperbaiki jasa lingkungan dengan mencegah erosi, termasuk perbaikan tanah dan pengelolaan sumber air. Nah, ini yang penting Ibu Bapak. Tadi di dalam slide sebelumnya ada disebutkan dua sungai ya, dua sungai, Sungai Kahayan, Sungai Katingan. Di tengah ini adalah Pitdom, disebut dengan kubah gambut. Ini daerah ini disebut dengan Pit Hydrological Unit atau kawasan hidrologi gambut. Nah kalau inti dari paparan saya pada hari ini hanya ini saja. Jadi pengolahan integrasi atau terpadu di lahan gambut itu adalah kita harus tahu zona kita di mana. Zona inti ini yang tidak boleh diganggu sama sekali, tetapi kita bisa melakukan kegiatan di sini. Zona inti, zona pemanfaatan, dan kalau di pinggir sungai ini tanahnya tanah aluvial, mineral, dan ini disebut dengan zona produksi. Kita lihat dulu, zona lahan gambut itu ada zona inti dan zona pemanfaatan, itu harus berdasarkan ciri-cirinya, hidrologi, ciri-ciri biofisik, tingkat degrasi, potensi restorasi, dan aspek sosial ekonomi. Kegiatan kita di masyarakat, kebanyakan itu berada di tanah aluvial, di pinggir sungai. Tetapi ada juga di daerah penyangga dan pitdom. Nah, Ibu Bapak harus tahu, karena ada beberapa kegagalan apabila tanaman-tanaman yang di dalam daerah penyangga ini ditanam di pitdom itu bisa gagal, karena memang jenis tanahnya beda, airnya juga beda, ya, lebih masam di tengah, pH-nya rendah. Jadi, pilihan-pilihannya itu misalnya daerah inti, yang ini untuk perlindungan dan restorasi, biasanya itu dia. Kita bisa melakukan kegiatan tindakan perlindungan, restorasi, kegiatan reboisasi yang dengan kegiatan reboisasi oleh Bipidas HL Kahayan atau dengan Badan Restorasi Gambut dan lembaga-lembaga lain. Di zona penyangganya itu ada untuk penggunaan yang sesuai dengan lahan gambut yang kurang dari 50 cm, disebut dengan gambut dangkal di penyangga ini. Jadi bisa melakukan kegiatan misalnya galam, jadi banyak di tempat kita di Gohong ya, di
Garung ya, Garung di daerah itu ada Galam atau mix agroforestry, agroforestry campuran, honey, madu, dan aquaculture untuk perikanan. Nah, di daerah yang untuk daerah yang penyangga ini disebut dengan karena dia tanahnya non gambut ya, kebanyakan gambutnya sangat tipis atau dia itu aluvial mineral. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di daerah ini. Jadi ada kegiatan untuk kanal blocking, jadi kita bisa melakukan bangun sekat kanal, reforestasi, menghutankan kembali, galam tadi, kemudian hasil hutan bukan kayu, sengon bisa ditanam di daerah ini, di daerah pinggir-pinggir sungai, kemudian karet, pertaniannya dan pertanian yang bercampur ya, agroforestry yang bercampur. Nah ini mudah-mudahan presentasi ini bisa menyegarkan Ibu Bapak terkait pilihan-pilihan mana yang akan kita ambil untuk melakukan kegiatan di lahan gambut. Kita tahu kita di mana, di pinggir sungai, atau di tengahnya, antara sungai itu, antara Sungai Kahayan dan Katingan, atau Sungai Kahayan dan Kapuas sebelahnya. Nah, ini model pengolahan lahan gambut terintegrasi, jadi termasuk agroforestry. Tadi bagaimana di daerah yang gambut dalam, itu ada termasuk dia ada konsesi karbon dan dan ekowisata. Kalau kita nanti kan ada hutan kelawak, garong, gohong dan sekitarnya itu ada dikasih SK ya hutan adat ya. Itu bisa dengan konsesi karbon maupun ekowisata. Kemudian untuk daerah dangkal dan tanah mineral di sekitar kubah gambut itu ada kegiatan pembangunan berkelanjutan. Jadi banyak kegiatan termasuk ternak bebek, kerbau rawa, termasuk perkebunan tadi ya, tanaman-tanaman perkebunan. Kemudian ini pilihannya. Jadi kalau kita lihat ini ada beberapa, karena judulnya adalah beberapa pilihan agroforestry di tanah gambut. Jadi tadi kita tahu berada di zona mana. Kalau kita mulai dari yang paling terakhir, di sini ada kami berikan ada 8 model. Untuk yang paling terakhir ini gambut dalam, itu gambut dalam artinya yang di tengah, di kubahnya. Biasanya itu selalu basah, selalu terendam. Jadi itu bisa dilakukan dengan model agroforestry, pohon rawa gambut, paludikultur. Jadi kita pilih pohon atau tanaman-tanaman kita yang bisa terendam, dan madu. Yang nomor 7 ini gelam, pohon galam ya, eucalyptus atau melaleuca itu, madu di atas gambut yang selalu basah. Ini agak memang di gambut dalam itu atau di petdom itu, kegiatan-kegiatan itu sangat terbatas. Jadi sangat terbatas. Tetapi di gambut dangkal dan gambut di sekitar ini ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Jadi silakan ada sengon dan tanaman komersial di tanah mineral, sengon, kemudian produksi gelam dan madu, sistem agroforestry berbasis kopi, kolam dan ikan, sistem agroforestry berbasis sagu, dan macam-macam. Jadi karena di tempat kita sagu juga banyak, jadi kemudian dan seterusnya ya. Jadi ada 8 model yang bisa kita pilih. Untuk masing-masing model ini, Ibu Bapak misalnya nanti ada pendamping di sini, kami sudah melakukan kajian. Tiap model ini sudah ada berapa harganya, berapa rantai pasoknya, sampai ke investasinya berapa. Jadi itu hitungannya ada, tetapi ini hanya rekomendasi besar saja yang kami berikan. Kalau tiap model ini ada isiannya gitu ya. Nah, Ibu Bapak kalau mau belajar juga di Universitas Palangkaraya itu ada namanya PIT Teknopark. Jadi itu tempat untuk belajar, saya lewati saja ya. PIT Teknopark itu gunanya adalah ini dia, pertanian terpadu berbasis zero waste, bagaimana panen ikan, sayur, ayam, padi bisa sekaligus di satu tempat. Ini adalah inspirasinya dari YouTube ini ya. Jadi ini contoh dari, nah ini dia, pertanian terpadu di sini adalah gambut di kampus kita, karena kampus Universitas Palangkaraya itu milik Ibu Bapak juga, karena milik masyarakat Kalimantan Tengah. Jadi desainnya itu untuk agroforestry, silvopastoral, ini agroforestry secara luas, ada silvopastoral, silvofisheries, artinya ini hutan dan berternak di lahan gambut, melakukan kegiatan memelihara ikan di lahan gambut, agribisnis juga ada, bisnis, juga pendidikan lingkungan, juga ekoturism, jadi wisata. Jadi tempat ini sudah mulai dikunjungi oleh
orang luar pada telepon. Nah ini contohnya, ada beberapa pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan di PIT Teknopark. Ini produk-produk kita, jadi Ibu Bapak nanti kalau melakukan produk di di agroforestry Ibu Bapak bisa contohnya dengan label, ya, dengan pelabelan untuk produk jagung, produk sayur atau produk daging dan seterusnya. Ini ada palawija, kemudian kita ada itik pedaging, itik petelur, ya. Ini itik packing untuk pedaging dan ini ada itik petelur. Mereka dilepas di lahan yang luas. Kita ada pertanian padi, ya, di lahan gambut. Ada pedaging juga. Produknya untuk perikanan di lahan gambut kita ada berbagai macam jenis ikan. Tantangannya sama. Jadi kita di lahan gambut itu tantangannya tanahnya masam, ya, airnya masam, pH-nya rendah dan seterusnya. Jadi itu sangat tantangannya berat. Tetapi dengan usaha yang keras kita yakin bisa berhasil. Jadi kita bersama mahasiswa kita coba setiap 3 bulan sekali itu panen palawija sesuai dengan umur tanaman itu. Dan inovasi juga banyak. Jadi ada seperti ini. Jadi kita coba bahwa memelihara ayam di lahan gambut itu tidak becek. Jadi dengan inovasi-inovasi tertentu bisa dilakukan ya. Ini saya lewati saja pengembangan dan kesimpulan. Masuk ke kesimpulan bahwa sistem agroforestry di lahan gambut itu sangat bermanfaat, ya, dalam rangka perlindungan dan keanekaragaman hayati serta pencegahan kebakaran, meningkatkan produktivitas lahan dan ekonomi masyarakat. Pilihan agroforestry di lahan gambut harus mempertimbangkan aspek hidrologi, ciri-ciri geofisik, sampai ke aspek sosial ekonomi masyarakat. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau lebih sedikit dari 30 menit. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke teman-teman di Bogor.